berkaitan dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemah yang umum dan pandangan yang umum tentang ayat itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasib mereka. Itu jadi problem, Mas Fabi, terjemahan seperti itu. Dan orang-orang banyak yang mendalilkan itu, dan itu problem banget. Penafsir ini harus dirubah kalau buat saya. Sayyidina Ali yang sedang senderan di sebuah tembok yang hampir roboh, kemudian pindah, ditanya, "Wahai Ali, apakah engkau lari dari takdir Allah untuk kejatuhan tembok itu?" Kata Sayyidina Ali, "Tidak, saya memilih takdir yang lain supaya saya tidak terhindar, supaya saya tidak merubah tembok." Peristiwa perpindahan Ali dari sisi dinding itu menuju tempat yang lebih aman itu pun sudah diketahui oleh Allah dan sudah tertulis. Maka itu, apapun pengetahuan Allah dan apapun tulisan di sana, semua sudah ada. Semua menyangkut tentang pilihan kita juga. Apakah perpindahan Sayyidina Ali dari tembok satu ke tembok yang lain itu ada, digerakkan atau ada bagian-bagian yang memang ditentukan atau digerakkan oleh Allah? Apakah Allah kemudian menggerakkan atau tidak? Juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masalahnya kita nggak tahu, itu masalahnya. Kan nggak ada yang tahu. Kita hanya tahu peristiwa yang terjadi secara zahir. Secara batinnya kita nggak tahu. Jadi perdebatan ini sebetulnya agak sulit ya memang. Tetap menjadi misteri takdir. Jadi misteri. Lalu bagaimana kalau takdir itu tetap menjadi misteri? Nah, kita masuk yang kedua. Berarti kita harus melakukan sikap yang benar. Karena kita nggak tahu. Bagaimana sikap benar untuk itu? Dan sulitnya ini adalah repotnya nih ya. Saya ngomong kita harus melakukan sikap yang benar, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz loh. Aduh, jadi misalnya gini, kita di persimpangan jalan, mau ke kanan apa ke kiri? Saya ke kanan, baru 5 langkah, enggak, ganti ke kiri. Itu tuh sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz gitu. Bukan berarti tiba Allah merubah arah, bukan ya? Udah ada semua, udah dalam pengetahuan Allah semua. Atau misalnya tapi memang semua diketahui sama Allah. Tapi memang agak jabariyah enggak sih? Ya jabariyah tetap aja. Kita kan dari qadariyah menuju jabariyah lama-lama tuh. Ketika kita mentok ya jabariyah akhirnya gitu. Makanya psikologi manusia itu dari qadariyah ke jabariyah. Ujung-ujungnya pasti jabariyah. Tapi ketika kita pindah dari belok kanan ke kiri itu kita yang memilih. Tapi Allah tahu. Saya nggak mau jawab itu, tapi Allah tahu. Saya mau jelaskan itu aja. Tapi secara zahir, ya kita memang menentukan pilihan kita kan? Iya, tapi Allah tahu. Bahwa Mas Fabi akan di sini juga agak qadariyah sebenarnya. Bahwa Mas Fabi akan berpikir begitu. Enggak, kalau Kang Zidni tidak. Kalau Kang Zidni bilang Allah tahu tanpa bilang bahwa Allah menentukan juga, berarti kan yang bisa kita nilai kan perbuatan kita saja. Enggak, maksudnya gini. Saya juga nggak bilang bahwa Allah nggak menentukan, juga enggak. Maksudnya saya menghindari istilah bahwa takdir itu ditentukan. Kenapa sih saya harus menghindari itu? Karena takdir ini sudah diselewengkan oleh banyak orang. Orang yang melakukan tindakan kriminal, bilangnya takdir Allah. Allah yang ada orang yang melakukan misalnya prostitusi. Ditanya, kenapa kamu melakukan prostitusi? Sudah takdir. Kenapa kamu malas? Takdir. Takdir ini sudah menjadi tempat berlindung yang paling aman gitu. Dan diselewengkan, ini penyimpangan. Dan itu mengkambing hitamkan Tuhan berarti? Mengkambing hitamkan Tuhan. Sehingga saya menghindari istilah itu. Bukan berarti saya mendiadakan Allah menentukan, bukan. Ada bagian intervensi Allah, cuman kita nggak tahu bagian mananya gitu ya? Di semua bagian. Ini kadang-kadang Di semua bagian. Di semua bagian Allah terlibat. Nah terus gini. Menarik nih, menarik. Apa yang akan kita hasilkan dari perdebatan ini? Untuk kita manfaatnya apa? Kalau misalnya Allah menentukan, manfaatnya apa? Kan gitu. Kalau Allah tidak menentukan, manfaatnya juga apa? Sikap mental itu mungkin. Ya maksudnya kita buat apa sih debat ini gitu? Apa ujungnya gitu ya? Dan apa manfaatnya buat apa? Untuk ke depan buat kita tuh apa? Gitu kan? Manfaatnya diantaranya adalah untuk kenyamanan kita. Lah kalau pengen nyaman, jangan mikir takdir, itu udah nyaman gitu. Iya kan?
Gimana sih? Tapi gini ya. Ada ayat yang gini. Wa ma romaita apa? Wa ma romaita itu romaita walakin Allah roma. Nah, itu gimana menyikapi itu? Seolah-olah bahwa kita Jabariyah dong. Iya, maksudnya kita kan tidak ada intervensi sama sekali. Iya. Gitu. Jadi benar-benar Allah yang menggerakkan gitu kan. Ya. Tapi di sisi yang lain ada ayat juga yang bicara soal apa namanya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau mereka tidak merubahnya sendiri gitu. Itu apa? Qadariyah apa Jabariyah? Itu kan Qadariyah. Jabariyah tuh. Gimana? Itu kan dalilnya Qadariyah. Gini, berkaitan dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemah yang umum dan pandangan yang umum tentang ayat itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasib mereka. Itu jadi problem, Mas Fabi, terjemahan seperti itu. Oke. Dan orang-orang banyak yang mendalilkan itu. Dan itu problem banget. Problemnya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Yang itu Allah ikut manusia berarti. Yang jadi Tuhan siapa? Artinya Allah melakukan perubahan itu, ya nunggu dia mau berubah enggak. Kalau dia mau berubah, saya rubah deh gitu. Itu kan berarti Allah nurut kita. Kekuasaan ada di manusia. Seolah-olah Allah mengikuti perintah manusia begitu ya. Dan Allah tuh seolah-olah lemah gitu kan. Ya udah saya rubah deh. Gitu kan nanti seolah-olah gitu ya. Itu lemah sekali. Jadi penafsir ini harus dirubah kalau buat saya. Ayatnya benar dong. Iya. Tapi penafsirannya itu harus dirubah. Gimana? Saya menduga bahwa orang-orang Qadariyah itu salah menafsiri ayat ini. Dan yang paling berhak menafsir ayat ini sebetulnya orang-orang Jabariyah. Gimana? Oke. Lanjut. Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu biqaumin yang ada pada sebuah kaum. Hatta yughayyiru, apa artinya? Sampai mereka. Nah, itu masalahnya di kata hatta itu diartikan sampai. Itu jadi masalah. Allah tidak akan merubah suatu kaum ya kecuali kaum sendiri yang merubah. Kok diartikan sampai, diartikan kecuali, diartikan sehingga, itu yang jadi masalah. Hatta di situ seharusnya tidak diartikan kecuali, sehingga atau sampai. Hatta itu yang paling tepat diartikan dalam ayat ini diartikan sebagai bahkan, sekalipun, meskipun, walaupun. Oh iya, Jabariyah kira-kira. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sekalipun kaum itu mau merubah mati-matian. Sekalipun kaum itu mau merubah semaksimal mungkin, kalau Allah bilang enggak. Jadi Qadariyah apa Jabariyah? Jabariyah. Permasalahannya adalah di tafsirnya hatta. Oke, sekarang dalilnya Qadariyah apa ya? Jadi itu memperkuat Jabariyah apa gimana? Memperkuat Jabariyah jadi permasalahannya di tafsir hattanya itu ya. Di terjemahan Depak juga begitu masalahnya. Iya. Jadi hatta selalu diartikan sebagai illa, sebagai ila gitu, sampai, sehingga gitu. Kecuali. Padahal yang tepat itu adalah bahwa hatta itu diartikan bahkan sekalipun kaum itu mau berubahnya, maka Allah tetap nggak mau berubah, ya nggak bakal berubah. Para ayat itu buat nyemangatin orang sekarang. Orang lagi terjatuh nih, wah lagi terpuruk, udahlah. Allah itu nggak akan merubah kalau kamu nggak merubah sendiri. Ayo gitu kan. Sekarang tahu ayat ini berarti. Karena salah dalam menafsirkan. Iya, menurut saya bukan salah, bukan salah, mohon maaf. Karena penafsiran saya berbeda. Ada versi penafsiran yang lain. Saya menafsirkannya berbeda. Lalu karena nggak mungkin Allah itu dikendalikan oleh manusia. Mengikuti apa kata manusia nggak mungkin ya. Nah, nggak mungkin. Allah tetap Allah. Jadi ayat-ayat Jabariyah, ayat-ayat Qadariyah itu sebetulnya bukan berarti memberikan kuasa penuh terhadap manusia. Al-Quran hanya ingin melihat bahwa Tuhan punya otoritas yang luar biasa. Itu hanya mengindikasikan itu aja, bahwa ada aku loh, kata Allah gitu ya. Jadi ketika ada orang Jabariyah mengatakan bahwa semua ini diatur sama Allah, emang gitu kan. Dan kalau ada Qadariyah yang mengatakan semua ini karena saya, jangan lupa, gitu kan. Ada saya loh, enak aja mau dikesampingkan gitu kan. Jadi Allah hanya ingin menunjukkan bahwa saya punya otoritas yang lebih daripada kamu sebagai Khalik ya. Dan mental Qadariyah dan Jabariyah ini pasti ada. Qadariyah itu pasti ada di orang sukses, Jabariyah itu pasti ada di orang yang gagal ya. Yang saya pernah bilang, kalau orang NU gimana? Orang itu Jabariyah, kenapa? Banyak yang gak sukses soalnya. Karena orang NU pada sengsara gitu kan ya. Jadi lebih ke Jabariyah gitu.
Ya udahlah, udah. Jadi kalau udah sukses berarti udah qadariyah tuh udah bukan itu lagi gitu ya. Orang Muhammadiyah tuh qadariyah tuh ya. Oh gitu ya. Sukses gitu kan. Pasti mentalnya qadariyah tuh orang-orang Muhammadiyah. Iya. Saya berangkat sendiri, kerja keras. Nah, gitu sekarang kita langsung cara menyikapi dengan. Nah, gimana nih? Kita udah terakhir nih ya. Ini katanya ngomong terus kopi dan itu nggak diseruput Kang katanya. Oh iya. Kita seruput dulu ya. Iya, seruput dulu. Sekarang bagaimana cara kita menyikapinya? Dan ini the final explanation ya. Penjelasan terakhir nih. Gimana sih cara kita menyikapi takdir? Ya. Baik itu musibah atau kematian atau yang lain sebagainya. Begini loh. Atau misalnya sehat, pintar, kaya gitu. Cara menyikapi takdir begini. Pintar kan orang, wah belajar nih. Saya karena belajar nih. Apa benar gak sih kayak begitu tuh? Penempatan qadariyah dan jabariyah yang tepat, sikap mental qadariyah dan jabariyah yang tepat itu begini. Kalau sehingga kita nanti tidak akan menyalahkan Allah ya. Ya. Jabariyah itu kita gunakan sikap mentalnya adalah agar kita tidak sombong. Gunakan mental jabariyah Anda untuk menekan kesombongan Anda. Bahwa kesuksesan yang Anda miliki, kekayaan yang Anda miliki, kesehatan yang Anda miliki, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda jangan merasa besar, Anda jangan merasa paling hebat, karena ada kuasa Allah di balik itu semua. Bukan karena Anda sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kalau qadariyah bagaimana? Qadariyah itu digunakan untuk memunculkan rasa tanggung jawab. Bahwa apapun yang kalian lakukan di dunia ini, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Paham? Ya. Jadi mental jabariyah tetap harus ada, mental qadariyah juga harus ada. Tinggal kita kendalikan dan kita tempatkan dengan benar. Yang tadi saya katakan, mental jabariyah kita tempatkan untuk menekan rasa sombong kita, rasa takabur kita, bahwa apa yang kita miliki semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Sedangkan mental qadariyah itu kita gunakan untuk optimisme melakukan sesuatu, dan apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi memunculkan rasa tanggung jawab. Oke, siap. Itulah penempatan atau cara menggunakan mental-mental itu secara tepat. Kadang-kala kita terbalik menggunakannya Kang Sin ya. Ketika kita dalam situasi yang membahagiakan, sukses dan lain, kita malah qadariyah. Bahwa ini seolah-olah ya semua kita lakukan. Kita menghilangkan sisi Tuhan ya, ketuhanan. Lalu ketika kita dihukum oleh Allah nanti jabariyah. Iya, wah ini sudah takdirnya lah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain udah. Ya kenapa ya Allah saya masuk neraka? Padahal saya kan ditentukan oleh Engkau. Itu salah penempatan. Nanti begitu khawatirnya begitu ya. Salah penempatan begitu ya. Salah penempatan. Justru di akhirat nanti kita jadi qadariyah, di mana bukan qadariyah mental ya, bukan qadariyah aliran, di mana kita siap bertanggung jawab. Bukan malah jabariyah, engkau sudah menentukan ngapain saya masuk neraka. Lari dari tanggung jawab akhirnya kan begitu. Lari dari tanggung jawab akhirnya. Jadi gitu ya, sikap mental sekali lagi, dan itu sudah fitrah manusia. Tidak harus dihilangkan salah satunya. Jangan kebalik. Kadang-kala kita kebalik. Kita mulai jam 9 ya? Jam 9. Saya kira jam 10 ini udah lama banget, ternyata belum ya. Nah, teman-teman nih, sebelum nanti kita masih ada obrolan lagi. Sebelum itu siapkan pertanyaan-pertanyaannya, karena ini menarik banget ya diskusinya. Dan jangan lupa nih saya juga akan bacakan satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Nah, yang belum tanya silakan tanya. Mumpung saya akan bahas satu persatu. Nah, saya akan bahas nih, kasih ada pertanyaan. Enggak, sebelum pertanyaan ada yang komen tuh. Kebebasan adalah jalan mencari batasan. Wih, ini muridnya siapa nih? Siapa ini? Bang Budi ini. Kebebasan adalah jalan mencari batasan. Ini adalah murid beliau. Apa? Murid beliau. Ya, komen. Bang Budi itu. Oh, itu Bang Budi. Pantesan keren nih komentarnya. Bang Budi ini memang sering diskusi sama saya. Dan ya sebetulnya betul juga ya, bukan mencari batasan sih. Kebebasan kita justru menyadarkan kita bahwa kita terbatas. Ya. Dengan kebebasan itu, kita akan tersadar bahwa manusia itu terbatas. Oke. Tapi sebenarnya gini, Kang, saya juga pernah bicara soal
kalimat kebebasan. Kenapa kemudian ada kalimat kebebasan jika ternyata hidup kita memang sudah ada aturan dan terkekang? Tergantung cara menyikapi kehidupan. Yang tadi apakah kalimat kata kebebasan itu memang layak digunakan ketika memang tidak ada kebebasan secara kalau dimaknai tanpa batasan ya, kalau misalnya harus dimaknai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan itu tanpa batas gitu. Gak bisa. Itu dia yang kita akhirnya akan tahu bahwa kita terbatas. Silakan lakukan sebebas-bebasnya, tapi pada ujungnya Anda akan sadar bahwa kita adalah makhluk mau terbatas. Tidak mau, suka tidak suka, kalian juga akan terbatas dengan sendirinya. Iya. Tanpa ada aturan apapun, kalian terbatas dengan sendirinya. Saya bilang terbatas ruang dan waktu, kita terbatas dengan kehendak orang lain, dengan siang dan malam juga kan sebenarnya membatasi kita juga. Semua membatasi kita. Kalau misalnya kita mau bebas, silakan matahari ini kita tahan, jangan berputar lagi gitu, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Oke, nih ada pertanyaan. Ini ada dari namanya Dik_AML. Assalamualaikum Kang, katanya jodoh itu sudah ditakdirkan. Seperti apa takdir tentang jodoh Kang? Oh, iya. Ini pasti jomblo nih. Karena jodoh itu sudah takdir katanya gitu. Ya, ini untuk pemirsa ya. Ini saya akan jelaskan pendapat ulama. Ya. Takdir itu ada dua. Ini yang paling umum kita dapatkan ya. Takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa berubah. Tetapi saya kok nggak cocok ya dengan penjelasan lanjutannya gitu. Oke. Bahwa ada jodoh, rezeki dan mati yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak bisa berubah. Itu kok saya nggak sepakat ya penjelasan seperti itu. Oke. Nggak sepakatnya kenapa? Ya kekayaan kita juga sudah ditakdirkan. Kenapa hanya batas sama Kenapa hanya tiga hal itu? Hujan juga sudah ditakdirkan sama Allah. Kenapa hanya dibatasi jodoh, maut dan rezeki saja? Karena mungkin kita tidak bisa berbuat terlalu jauh soal itu. Kalau semuanya, kita nggak bisa berbuat terlalu jauh itu semuanya. Siapa presiden kita juga sudah ditakdirkan, kan gitu. Oke. Maksudnya kalau pakai bahasa saya yang tadi sudah diketahui sama Allah dan pengetahuannya pasti benar, kan gitu ya. Ya kalau dalam bahasa umumnya sudah ditentukan sama Allah, gitu. Dalam tanda petik gitu ya. Iya. Dan saya akan menjelaskan pembagian takdir mubrom dan takdir mu'allaq ini. Dan insya Allah kalau pemirsa fokus, insya Allah bisa paham nih. Ya kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ya. Justru ini ada perspektif lain, gitu. Ya maksudnya. Dan penjelasan saya ini juga berkaitan dengan perspektif. Ya. Apa itu perspektif? Saya jelaskan. Bukan dulu. Perspektif bumi ini ya. Bukan bumi datar nih. Sudut pandang lah gitu ya. Apa itu perspektif? Perspektif itu adalah sudut pandang. Dan tergantung di mana kita duduk. Kalau misalnya pemirsa ngelihat nih, ini handphone saya nih. Di tempat duduk pemirsa, bentuk dari handphone saya ini lebar apa enggak? Enggak, tipis itu ya. Tipis ya, enggak. Tapi kalau Mas Fabi ngelihatnya lebar apa enggak? Lebar. Segini nih bentuknya. Iya kan? Kemudian saya nyalain deh ya. Saya nyalain. Warnanya apa handphone saya? Kalau pemirsa pasti akan menjawab hitam. Tapi Mas Fabi akan menjawab biru sama hijau. Biru dan hijau. Karena perspektif yang berbeda. Biru dan hijau. Menarik ya? Nah, itu biru dan hijau. Jadi sudut pandang itu akan merubah persepsi. Hijau dan biru yang Mas Fabi lihat itu adalah persepsi. Tipis dan lebar itu adalah persepsi. Persepsi itu muncul dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Persepsi itu hasil dari perspektif. Persepsi itu hasil dari perspektif. Anggapan itu adalah hasil dari sudut pandang. Kalau saya duduknya di sini, maka saya ngelihat rambutnya saja. Karena orang membelakangi saya. Saya melihat, orang rambutnya panjang banget, gitu ya, dikuncir kuda gitu kan. Tapi kalau orang yang lihatnya dari sana, dari arah depannya, akan melihat enggak, rambutnya nggak dikuncir kuda, pendek kok rambutnya karena nggak kelihatan. Persepsi rambutnya pendek itu akibat dari perspektif tempat duduk yang berbeda. Jadi dia hanya bisa terbatas atas apa yang dia lihat gitu ya. Penilaian itu dibatasi sama apa yang dia lihat dari sudut pandang itu. Nah, kita lihat pembagian takdir mubrom dan takdir mu'allaq dari berbagai perspektif. Oke. Dan ini akan insya Allah akan memberikan pemahaman baru. Takdir ini kita lihat dari perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekarang Allah yang melihat takdir. Dalam perspektif Allah, di mana Allah itu maha tahu dan pengetahuannya itu pasti benar, maka semua takdir itu mubrom semua. Ya. Adakah pengetahuan Allah yang akan meleset? Nggak ada. Semua pengetahuan Allah mubrom. Otomatis takdir Allah, takdir dalam perspektif Allah itu mubrom. Nggak ada satupun yang mu'alak. Ya. Mana mungkin Allah tahu nanti setelah lahir baru tahu, oh ternyata laki-laki. Nggak mungkin. Sebelum lahir Allah sudah tahu. Sebelum mencipta manusia bahkan Allah sudah tahu. Maka sekali lagi saya bilang bahwa takdir dalam perspektif Allah itu mubrom semua. Wow. Iya. Okay. Sekarang yang kedua, takdir dilihat dari perspektif malaikat. Takdir dari perspektif malaikat itu berubah dari mu'allak menjadi mubrom. Dari mu'allak menuju mubrom. Contoh, ada manusia yang mau lahir nih, dalam kandungan. Usianya baru 3 bulan kandungan. Ya. Kemudian di usia 4 bulan, Allah memerintahkan dia, malaikat ini untuk masuk ke dalam rahim kan. Mencatat kan. Membawa ruh, kemudian dicatat. Sebelum diperintahkan oleh Allah, malaikat itu masih nebak-nebak. Ini laki-laki apa perempuan ya? Ini bakal lahir hidup apa enggak ya? Cowok apa cewek ya? Bakal hidupnya panjang apa enggak ya? Bakalan selamat apa enggak ya? Ganteng apa enggak ya? Hitam atau putih ya? Semua masih mu'alak, masih tergantung, masih abu-abu lah ya. Abu-abu, belum jelas. Setelah Allah perintahkan, wahai malaikat, kamu sana bawa ruhnya anak ini nih, kemudian dicatat semuanya. Baik ya Allah, dimasukkanlah ruh ke dalam janin itu. Ditanya, ya Allah, ini lahirnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Mubrom. Oh laki-laki. Padahal bayi belum lahir loh. Tapi malaikat tahu. Dan pengetahuan Allah pasti. Bayinya belum lahir. Tapi malaikat tahu. Itu dari mana? Karena dikasih tahu sama Allah. Gitu kan? Gitu. Jadi malaikat tahu apa yang akan terjadi. Berarti kan gitu. Sehingga begitu. Sehingga begitu kan. Malaikat akan tahu apa yang akan terjadi. Dari mana? Dari pengetahuan Allah dong. Kemudian putih apa hitam? Putih. Oh ternyata putih. Belang gitu. Katakanlah gini, kalau Mas Fabi tanya ke malaikat itu, malaikat, waktu kamu catat itu, kamu tahu nggak anak saya bakal lahir laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nggak ada orang dalam masalahnya kita ya. Nah ini karena kita nggak kenal malaikat. Nggak kenal malaikat, kalau orang malaikat kan. Kita tanya, itu laki-laki apa perempuan? Malaikat gitu. Laki-laki bakalan. Kok tahu? Ya karena saya dikasih tahu sama Allah. Jadi pengetahuan malaikat yang sebelumnya mu'allak, yang bisa saja berubah terhadap si janin ini akan menjadi mubrom. Dan pasti gitu ya. Dan pasti dong kalau mubrom, nggak bakal berubah. Laki-laki perempuan, hitam atau putih, ganteng atau tidak. Nah itu akan menjadi mubrom di perspektifnya malaikat. Oke. Sekarang dalam perspektif manusia. Dalam perspektif manusia, semua takdir adalah mu'allak semua. Perspektif manusia loh. Bahwa takdir itu mu'allak. Siapa yang tahu 1 jam ke depan? Gak ada yang tahu satupun. Maka kalau takdir manusia adalah mu'allak semua, apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Do the best supaya hasilnya memuaskan gitu. Jadi soal jodoh, soal mati, soal sehat, soal kaya, soal pintar, itu semua masih mu'allak dalam pandangan kita. Gak ada yang mubrom. Mubrom itu kalau kata Allah baru mubrom. Kata kita apa mu'allak. Tahu nanti berubah jadi mubromnya kapan? Berubahnya setelah terjadi. Itu baru mubrom. Ternyata anak saya lahir laki-laki, barulah pengetahuan saya mubrom. Jadi kapan pengetahuan manusia tentang takdir itu menjadi mubrom? Itu adalah ketika terjadi. Sebelum terjadi semuanya mu'allak. Bahkan USG pun yang kata dokter bilangnya laki-laki bisa jadi perempuan, begitu juga sebaliknya. Masih mu'allak sebetulnya USG juga. Tetapi pas lahir, oh ternyata laki-laki bayinya gitu. Barulah pengetahuan kita menjadi mubrom. Jadi peristiwa yang sudah lalu itu mubrom semua. Peristiwa yang akan datang mu'allak semua ya. Dalam manusia mu'allak, dalam sudut pandang malaikat tergantung dikasih tahu sama Allah apa enggak. Bisa mu'allak berubah jadi mubrom. Kalau Allah mubrom semua. Oke. Jadi
Yang harus kita lakukan adalah lakukan yang terbaik. Kita jangan menyerah pada fisik kita yang kurang cantik, misal, saya mah kurang cantik, jadi jodoh saya pasti nggak ada yang mau sama saya. Enggak, masih mu'allaq. Atau bahkan jangan sampai kita menjustifikasi orang terlalu jauh ya, terlalu cepat ya. Betul. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Kadang-kadang juga ada cowok ganteng dapatnya bule, cowok jelek dapatnya bule. Iya, ya kan ada gitu kan. Jadi jangan menyerah lah. Tetap semangat ya bagi para jomblowati ini. Jangan menyerah. 1 jam kemudian mau hujan apa enggak? Dalam pandangan Allah mubrom. Saya tahu kata Allah gitu ya. Saya tahu bakal hujan apa enggak nih. Kata malaikat, kalau memang sudah dikasih tahu, malaikat Mikail siap-siap mau turun hujan sejam kemudian. Mubrom jadinya. Walaupun Allah ngasih indikasi akan turun hujan, misalnya mendung gitu ya. Mendung tak berarti hujan dong. Iya, kan, gitu. Iya artinya sudah dikasih indikasi sehingga ada misalnya ada badan meteorologi apa? Ya manusia dengan ilmu pengetahuannya dan itu bisa tidak pasti gitu ya. Bisa melakukan prediksi. Tapi prediksi itu kan balik lagi tergantung Allah juga. Gitu kan. Iya. Nah setelah turun hujan barulah pengetahuan kita bro. Oh hujan ternyata. Ternyata. Salah kan gitu. Tadi gitu. Hujan. Gitu. Jadi karena pengetahuan kita terhadap masa depan kita adalah takdir mu'allaq semua, lakukan yang terbaik. Jadi kalau pengen pinter belajar, kalau pengen kaya bekerja, kalau pengen dapat jodoh, ya ta'aruf, gitu. Perbanyak relasi gitu ya. Gitulah kira. Nah kira-kira gitu Mbak Tik_AML gitu ya. Ini ada muridnya Kang Zidni lagi nih, ada filosof dari Ciputat nih. Kata gini, Allah yang memberikan biji padi manusia yang menanam dan merawatnya, dan Allah yang menumbuhkan manusia yang memanen dengan akalnya padi dibuat nasi dan lain-lain. Tapi itu sudah diketahui sama Allah. Ya. Apapun yang kita lakukan diketahui sama Allah, dan itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi makanya kalau bahas yang begini, manfaatnya buat apa sih? Nggak ada manfaatnya. Yang paling manfaat tadi tentang menyikapi takdir mubrom dan mu'allaq itu ada manfaatnya buat kita. Artinya kita tetap diberi semangat untuk melakukan yang terbaik. Tapi gini, kecenderungannya berarti lebih kepada mengusahakan diri sendiri. Kita usahakan dulu apa yang kita bisa. Kemudian ketika kita bisa dan kemudian sukses, jangan lupa bahwa ini ada juga campur tangan Tuhan terhadap kesuksesan kita. Pasti, gitu ya. Pasti ada. Jadi di antara itu. Nah, sambil kita melakukan yang terbaik itu, kemudian kita berdoa supaya hasilnya terbaik. Karena manusia itu hidup itu dengan harapan. Nah, katanya doa itu bisa merubah takdir. Iya, karena manusia itu hidup dengan harapan. Ketika harapan itu hilang, maka kemanusiaannya jadi hilang. Disitulah kemudian kenapa hikmahnya Allah menyembunyikan takdirnya, menyembunyikan ilmu pengetahuannya dari manusia, sehingga manusia masih punya harapan. Itulah yang membuat kita masih hidup. Seandainya kita nggak punya harapan, mati udah. Jadi kalau tentang jodoh misalnya, kita berharap mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena kalau misalnya kita kehilangan harapan, maka hidup kita menjadi hilang juga, tidak bermakna. Maka tetap jaga harapan itu. Nah, salah satu menjaga harapan adalah dengan berdoa. Ya, itu. Dan Allah tahu sebenarnya kita sedang berdoa saat itu dan meminta kepadanya. Allah tahu dia mau berdoa apa enggak juga tahu. Ya. Dan mengabulkan apa enggak juga nggak tahu. Tahu ya Allah. Tahu, kok nggak tahu tuh bener ya? Bilangnya Allah mau mengabulkan enggak tahu katanya. Oh, dari awal Mas Fabi ini. Jadi kalau orang ngechat itu namanya tipe kan? Mas Fabi ini Syiah nih, Syiah. Wah parah banget. Karena kalau dalam pandangan Syiah, Allah itu baru tahu ketika terjadi gitu. Waduh. Kita nggak kebahas tuh waktu itu tuh berarti. Fans klubnya Ali bin Abi Thalib katanya. Itu dalam pandangan Syiah, Allah hanya tahu ketika terjadi saja. Ini katanya, walau demikian tetap saja Allah yang memberikan kemampuan-kemampuan itu katanya. Ya, Bang Budi. Itu yang namanya kasab. Betul sekali, itu teori kasab dalam pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada kerjasama antara Allah dan manusia bahasanya ya. Ada istilah Jawa sawang sinawang. Iya, gitu ya. Betul ya. Ada gini. Yang Allah lihat nanti di hari akhirat, ya, yang Allah nilai adalah usaha manusianya. Tadi kan saya bilang lakukan yang terbaik. Dan dalam melakukan yang terbaik itulah yang kemudian akan dinilai oleh Allah. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia tidak memiliki sesuatu kecuali yang dia kerjakan. Dan nanti di akhirat apa yang dia kerjakan itulah yang akan diperlihatkan, bukan hasilnya.
Kaya atau tidak itu bukan tujuan. Tetapi proses menjadi kaya itulah yang akan dinilai oleh Allah. Pintar atau tidak pintar bukan tujuan. Yang penting usaha untuk pintarnya yang akan dinilai kita oleh lihat Allah. Usaha pintar seperti apa gitu ya. Jadi ada orang yang kaya, ya, kalau misalnya targetnya adalah kaya, perintah dari Allahnya adalah kaya, maka ketika kita kaya berhasil dong masuk surga. Berhasil. Tapi sebetulnya kekayaannya itu ternyata didapat dari hasil korupsi. Kaya mah kaya gitu ya. Upaya kayanya itu yang akan dilihat oleh Allah, yang akan dinilai. Kamu kayanya hasil apa? Hasil kerja yang halal atau hasil korupsi? Kita berangkat haji berulang kali, gitu ya. Yang dinilai bukan hajinya nanti, yang dinilai adalah proses menuju hajinya, gitu kan? Dan proses pelaksanaan ibadah hajinya. Apakah haji itu digunakan untuk pamer kepada masyarakat, kepada teman-temannya? Apakah haji itu dihasilkan dari menjual tanah orang, merampas tanah orang kemudian dijual, menipu dan lain sebagainya? Apakah haji itu ada unsur keterpaksaan? Apakah haji hanya sekedar apakah haji kemudian dianggap sebagai main-main saja? Karena haji kan muter-muter, lempar-lempar, lari-lari, isinya kan gitu. Kemudian rumah-rumahan tuh di Arafah. Itu kalau misalnya haji dimaknai secara dianggap sebagai permainan, nilainya nggak ada. Jadi bukan hajinya, tapi atau prosesnya. Haji dianggap sebagai travel jalan-jalan gitu ya kan? Haji hanya sebagai wisata religi saja gitu ya? Untuk memperbanyak instastory. Itu kan tergantung. Mempercantik feed gitu ya. Nah, begitu kan. Jadi wa anna sa'yahu sawfa yura. Nanti di akhirat yang akan diperlihatkan dan yang akan dinilai adalah usaha kita. Gitu. Jadi apakah kita jadi orang baik apa enggak? Mati dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan menjadi seorang pencuri, ya. Tetapi ternyata dalam dalam hidupnya dia selalu berusaha menjadi orang baik. Itu pasti ada penilaian sendiri dari Allah dan saya nggak. Tapi nanti saya ada pertanyaan nih sebenarnya soal gini. Saya kan percaya kalau agama kita agama yang paling sistematis ya. Walaupun Allah tuh menilai caranya ya. Tapi kalau mau masuk surga ya ada caranya gitu. Sholat, puasa, haji, zakat gitu-gitu ya. Tapi ada kasus ya Barseso tadi, dia usaha semaksimal mungkin untuk beribadah. Kemudian di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah gitu. Nah itu kan entah itu apakah memang itu kuasa dari dia. Sedang gini, bahasanya kan masuk neraka gitu maksudnya. Padahal kalau harus ditimbang amalnya kan lebih banyak daripada tapi amal syirik itu jauh lebih banyak dong. Atau jauh lebih berat. Perempuan, seorang pelacur dulu ini umum banget di kalangan masyarakat ya. Pelacur yang tidak pernah beribadah sebelumnya, tapi hanya karena memberi minum anjing kemudian dijanjikan masuk surga oleh Allah. Nah itu menurut saya usahanya tidak maksimal. Hanya sekali misal bahasanya gitu ya, hanya sekali memberi minum anjing tapi dijanjikan masuk surga. Lalu bagaimana itu misalnya harus dikaitkan dengan ini harus dijawab dengan tasawuf. Yang harus menjawabnya tasawuf nih, jangan ilmu kalam nih. Jadi mau dong. Dan gimana bisa? Tasawufnya sudah level yang lumayan sih. Itu Ibnu Athaillah As-Sakandari bilang begini, Shahibul Hikam itu. Bahwa Allah itu sudah menentukan pada setiap manusia ada satu amalan, satu saja, cukup satu amalan itu yang akan menyebabkan orang masuk surga. Dari 1 juta bentuk kebaikan, sedekah, menolong orang, berangkat haji, sholat, zakat, puasa, dan semuanya 1 juta bentuk kebaikan, itu hanya butuh satu saja kebaikan, maka dia akan masuk surga. Satu itu yang mana? Itu yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi gini, saya ilustrasikan. Ada 1 juta kebaikan, bentuk kebaikan. Untuk Mas Fabi, Allah memberikan kode, gitu ya. Seandainya Mas Fabi melakukan kebaikan yang nomor 576, udah pasti masuk surga. Apapun yang Mas Fabi lakukan di kehidupannya berupa keburukan-keburukan, ketika satu ini dilakukan masuk surga. Nah, itu rahasia Allah, bagian dari sirullah. Ya. Sebaliknya, dari 1 juta bentuk keburukan, ada satu keburukan yang sudah ditetapkan untuk Mas Fabi. Kalau Mas Fabi melakukan itu, maka masuk neraka. Misalnya Mas Fabi di keburukan nomor 400,
Keburukan itulah yang akan menyebabkan Mas Fabi masuk neraka. Bahkan kecil keburukannya. Misalnya keburukannya adalah menggunjing orang, misal gitu. Atau keburukannya gini aja deh, keburukannya berjudi. Ya, berjudi. Berarti yang menyebabkan dalam pandangan ini, meskipun dia itu berbuat jahat, berzina, mencuri, menyakiti orang tua dan lain sebagainya, tapi nggak melakukan berjudi, dia masih selamat. Oke. Dan kalau ada orang yang soal kebaikan tadi, meskipun melakukan ibadah haji 7 kali balik gitu kan, kemudian sholatnya juga siang malam rajin, tetapi kode kebaikannya adalah menyantuni anak yatim. Ternyata selama hidupnya tidak menyantuni anak yatim, maka ini belum tentu juga masuk surga. Oke. Jadi kita itu diberi kode kebaikan dan keburukan. Persoalannya adalah Allah nggak ngasih tahu keburukan dan kebaikan apa yang membuat kita itu masuk surga atau terhindar dari neraka. Jadi seberapa banyak pun kesalahan atau dosa yang kita lakukan, ketika kita melakukan satu kebaikan yang sudah tercatat itu masuk surga. Seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan, mau berapa banyak berpuluh-puluh, ternyata kode keburukannya kena nih kita. Ya masuk neraka. Oke. Bingung ya. Dan Allah tidak kasih tahu kode kita tuh apa. Dari situlah kemudian apa yang harus kita sikapi. Lagi-lagi kan sikap kita. Kesimpulannya apa nih? Kita nggak bisa melihat rahasia Allah. Betul. Dan membahasnya juga percuma. Tapi lalu bagaimana kalau demikian? Apa yang harus kita lakukan? Takut dong kan kita. Lakukanlah 1 juta kebaikan itu. Dan hindari 1 juta keburukan itu. Ya. Apapun bentuk keburukan hindari. Karena jangan-jangan itu kode kita gitu. Oke. Dan apapun kebaikan kita lakukan, karena jangan-jangan itu nanti nyangkut di kode kita. Maka hindari keburukan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, apapun bentuk keburukan itu, supaya jangan sampai kena di jebakannya gitu. Dan lakukan kebaikan, siapa tahu kita kena door prize-nya tuh kena gitu. Door prize ya. Bingo langsung kan. Bingo. Jadi ini sebenarnya pesan tersiratnya bagus sekali maksudnya. Itu pandangan tasawufnya Ibnu Athaillah Sakandari. Wow. Mungkin asing bagi sebagian teman-teman untuk ini enggak, kalau di pesantren enggak. Karena kitab hikam itu dipelajari di mana-mana. Itu di Masjid Buntet. Nah, kalau misal belum ada yang bergabung, setiap Jumat jam 2 itu kan ngaji hikam. Setiap Jumat teman-teman bisa bergabung ngaji hikam di Masjid Buntet pesantren. Itu salah satu membahas tadi persoalan ini ya tadi. Di kitab tersebut ada. Di kitab hikam juga persoalan ada. Itu. Wow, jadi pesan tersiratnya adalah berbuat baik sebanyak mungkin, minimalkan perbuatan buruk. Hindari malah, hilangkan perbuatan buruk. Siapa tahu si pelacur itu tadi meminumi anjing itu adalah kena di kodenya tuh, kena door prize-nya. Tiket emasnya tuh kena gitu, dapat. Menang lotre. Kan lotre kan sekian katanya, sekian juta ya. Jangan disamain sama lotre sebenarnya. Lotre mah judi dapatnya. Wow, ya menarik. Dari dulu ngefans banget sama Kang Zidni ini, apalagi sama ilmu dan wawasannya. Semoga saya selalu Kang. Ini namanya yang tadi tik_AML. Mbak Tik. Siapa ini nama asli Mbak Tik siapa ini? Mbak Tik. Makasih ya, makasih. Mbak Tik. Saya juga masih belajar sebetulnya. Tapi menarik. Ini Bang Budi. Keinget Kang Zidni pernah bilang kalau kita punya zong dan door prize masing-masing dalam hidup. Berarti masih ingat ya. Ini siapa nih? Mbak Wulandare. Mbak Asri ya? Mbak Asri kali ya? Asri Wulandari kali ya? Sepertinya bukan. Sepertinya kita tidak tahu. Seperti kita yang tahu. Tapi kalau Asri street kayak Risma soalnya. Kalau ini bukan. Bu Risma itu tegas orangnya. Oh iya benar ya. Tegas. Mbak Asri itu tegas banget. Tegas. Jadi ketua pondok juga. Wah luar biasa. Sekarang apa Mbak Astrid udah lulus deh kayaknya. Kemarin terakhir lihat tuh dia aktif banget Kang. Iya bagus itu. Kayaknya kalau nggak salah tuh jadi di bansos sekarang. Tapi menarik banget soal itu. Tapi saya juga ada satu pertanyaan lagi Kang sebenarnya soal hidayah sebenarnya. Nah apakah hidayah juga bagian dari takdir atau bagian dari yang bisa kita usahakan atau memang itu sesuatu yang memang sudah dirahasiakan? Karena sebagian orang menyikapi hidayah itu memang hak prerogatifnya Allah. Sehingga kita tadi yang ayat yang soal tidak bahkan yang sudah katanya akhirnya jadi pun tidak bisa dilakukan. Ketika orang non muslim tidak mendapatkan hidayah, sedangkan hidayah adalah hak prerogatif Allah,
Lalu bagaimana caranya mereka ini bisa mendapatkan hidayah? Sedangkan hidayah itu hak prerogatif Allah. Mereka akan di hari akhir nanti mungkin akan protes ramai-ramai. Orang saya nggak dapat hidayah dan hidayah itu hak prerogatif Allah. Salah saya di mana? Kan gitu. Saya bilang kalau nanti di akhirat jangan Jabariyah. Qadariyah dong. Iya, saya siap bertanggung jawab. Persoalannya, ini kan persoalan hidayah yang memang sudah jelas sama Allah. Bahkan Nabi pun tidak bisa intervensi soal itu. Hidayah itu satu akar kata juga dengan huda. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi hidayah atau petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya bahwa Allah sudah memberikan hidayah ke semua manusia sebetulnya. Oh, oke. Ya karena Allah mengirimkan Rasulnya, menurunkan kitab sucinya, itu berarti bahwa Allah sudah mengirim hidayah, mengirim petunjuk kan. Di mana dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Al-Quran itu hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa itu. Al-Quran ini buku pedoman ya, buku petunjuk ya. Dan sudah dikirim Allah sejak zaman Nabi Adam, dikirim suhuf-suhufnya Nabi Adam, kemudian ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada terakhir adalah Al-Quran. Allah selalu mengirim hidayah kok, mengirim petunjuk. Cuma mau nggak kita menangkapnya? Ternyata kita nggak mau menangkapnya, ya sudah. Itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya berarti orang itu dapat atau tidak dapat hidayah itu soal kemampuan dia menangkap kebenaran maksudnya. Ya. Dan sekali lagi saya bilang gini. Kata Mas Fabi katanya Jabariyah gitu kan nanti. Saya yang ditentukan sama Allah kok masuk ke neraka gitu kan. Saya sendiri kan ditentukan sama Engkau ya Allah gitu. Dalam praktek di kehidupan kita tuh Qadariyah semua, saya bilang. Ketika misalnya di akhirat kemudian menjadi Jabariyah, itu namanya lari dari tanggung jawab. Dari mana kita tahu bahwa praktek kehidupan sehari-hari manusia itu Qadariyah? Ketika kita menyalahkan orang lain ketika melakukan kesalahan. Oke, melempar tanggung jawab gitu ya? Ya, misalnya Mas Fabi, misalnya janjian sama orang, kemudian orangnya itu memberi tugas kemudian tidak dilaksanakan, sehingga rencananya berantakan. Mas Fabi pasti marah dong. Gara-gara lu nggak ngerjain tugas ini, jadi berantakan semuanya. Itu Qadariyah loh gitu. Oke. Maksudnya gini, kita hidup tuh dengan Qadariyah. Tapi kita nggak mau masuk neraka, tiba-tiba kita jadi Jabariyah gitu. Paham nggak? Jadi Jabariyah itu pelarian sebetulnya, mental pelarian. Karena tidak mau bertanggung jawab sama. Nggak mau bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Makanya saya bilang, mental Qadariyah itu diusung oleh kita, dipelihara oleh kita dalam rangka memunculkan rasa tanggung jawab kita. Oke. Sikap mental, karena kita nggak ada yang tahu takdir nih. Kita percuma bahas takdir tuh, maksudnya gitu ya, paham nggak? Percuma, nggak ada manfaatnya bahas takdir. Yang ada manfaatnya adalah menyikapi takdir. Oke. Memahami kemudian menyikapi. Karena diatur apa tidak, 100% apa tidak, nggak ada yang tahu. Gitu ya, kecuali memang Allah maha berkuasa gitu aja. Maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Manfaatnya apa sih buat kita, buat sekolah kita gitu? Nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah menyikapi takdir, menyikapi kehidupan kita gitu. Itu yang ada manfaatnya. Yang tadi saya bilang, cara memanfaatkannya, cara menyikapinya adalah mental Qadariyah kita gunakan untuk optimisme. Bahwa kita yakin bisa melakukan itu dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Di dunia Qadariyah, di akhirat tiba-tiba Jabariyah coba. Kan itu aneh kan? Masalahnya kan gini, masalahnya Allah kan bilang memang hak prerogatif Allah. Tadi yang dicontohkan orang non-muslim ya. Orang non-muslim itu ketika di dunia Qadariyah itu dia. Ngapa juga kita di akhirat jadi Jabariyah? Nggak konsisten tuh dia. Karena dia percaya dengan keimanannya pun memang sudah bagian dari pilihan dia gitu ya. Qadariyah, sikap mentalnya tuh Qadariyah. Tapi kalau mau suruh masuk neraka, tiba-tiba jadi Jabariyah. Ini nggak konsisten kan? Walaupun mereka nggak ngerti konsep Qadariyah Jabariyah. Ya, walaupun. Tapi secara makna, secara esensi ya seperti itu. Kira-kira. Ya kalau bicara nggak mengerti, nanti nggak bakal protes dong ke Allah karena nggak mengerti sih. Jadi gini, sekali lagi kita nggak ada yang tahu. Kita bahas ini tuh bukan berarti kita bisa menguak takdir yang sebenarnya tuh nggak ada. Hakikatnya kita nggak ada yang tahu.
Yang mau saya tekankan adalah ke depan kita mau ngapain sih? Setelah kita tahu ngapain? Kan nggak ada manfaatnya. Setelah kita tahu itu qadariyah, itu jabariyah, terus mau apa? Nah, yang paling bijak adalah memanfaatkan pengetahuan kita dengan penempatan yang tepat gitu, yang benar. Memanfaatkan pengetahuan kita. Kemudian menggunakannya dengan baik. Bagaimana cara penggunanya ya tadi gitu. Ya. Paham nggak? Ya, siap. Ini salam takzim Pak Kiai dari Kutagara Store. Nah, Kutagara Store ini siapa ya? Terus lanjut. Terus ada Wulandari Sanes, Kang. Oh, siapa nih maksudnya Mbak Wulandari? Oh, bukan ya. Bukan Mbak Asri ya. Nur Aziz, Mas, aku ngasih pertanyaan kok nggak ada. Waduh, coba dikirim ulang, Mbak. Coba. Soalnya saya cek di atas tadi memang nggak ada. Enggak, kita banyak kelewat nih tadi. Iya, banyak banget kelewat sini. Tadi Mas Fafi tuh set. Banyak banget kelewat itu. Mana? Gunung Sindur hadir katanya Bang Pitoy. Oh, Bang Pitoy. Bang Pitoy. Dingin ya di sana ya? Gimana tambaknya, empangnya masih jalan nggak? Jadi Bang Pitoy ini direktur sebuah PT ya, sebuah CV, sebuah perusahaan yang sedang berkembang nih. Wow, kodarnya sekali ya. Kodaria sekali. Bang Pitoy harus jadi kodaria dulu ya. Iya. Nanti kalau mentok-mentok jabariyah. Mbak Nur Aziz dicoba di ini lagi, mungkin lagi ngeluar di sananya. Di sininya oh, ini tik AML tahun 2013 ngapunten Kang, bebasane sampun boten kemutan hehehe. Wah, tik AML tuh Amalia apa Amal? Siapa sih? Tadi di atas ketumpuk, kok balik lagi sih? Terus aja dari awal. Tapi soal apa namanya jatuhnya pesawat itu memang harus disikapi ya seperti tadi itu ya cara menyikapinya. Keluarganya memang harus tidak ada yang perlu disalahkan. Tidak perlu mencari kambing hitam gitu ya. Ya. Karena dan apapun keputusan Allah itu benar. Gini, saya ceritakan satu hal lagi. Ada referensi menarik. Saya pernah baca itu udah lama banget ya. Bilangnya gini, di referensi itu di Tafsir Sawi kalau nggak salah. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan iblis itu masuk neraka? Gitu ya. Ya. Apa sombong katanya? Kalau misalnya iblis itu masuk neraka karena kesombongannya, maka semua orang sombong di dunia ini akan masuk neraka. Ya. Karena sedangkan orang sombong semua ya. Iya. Kalau iblis masuk neraka gara-gara kesombongannya atau kafir itu gara-gara kesombongannya, maka semua orang yang sombong di dunia ini akan masuk neraka juga dong. Dilaknat juga ya. Kalau iblis itu masuk neraka gara-gara nggak mau bersujud kepada Nabi Adam, nggak mau menghormati manusia, maka orang yang tidak menghormati manusia pasti masuk neraka. Kan gitu ya. Dan kata penulisnya, kata musannifnya, bukan juga berarti. Kalau misalnya iblis itu kufur, masuk neraka itu gara-gara tidak mematuhi perintah Allah, maka setiap orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah masuk neraka. Misalnya ada orang yang sholatnya kelewat secara sengaja, masuk neraka dong. Dan itu juga enggak berarti. Bukan itu yang menyebabkan iblis masuk neraka. Bukan karena dia membangkang perintah Allah. Karena nanti akibatnya setiap pembangkang terhadap perintah Allah masuk neraka. Atau tidak melaksanakan. Padahal dia muslim. Padahal dia percaya rukun iman, tetapi dia muslim yang tidak baik, yang tidak taat. Masuk neraka juga dong, gitu kan. Harusnya begitu ya. Kalau gara-gara tidak menuruti perintah Allah. Kan banyak orang Islam di Indonesia yang nggak nurut perintah Allah. Yang judi banyak, yang mencuri banyak, gitu. Apa semua masuk neraka semua? Kan belum tentu juga. Surga kosong dong nanti ya? Kosong. Lalu apa dong? Ya enggak, nanti saya kesepian dong di surga. Wih, pede banget. Nah ini kalau misal masuk sombong kan akhirnya situ juga. Karena saya sombong, jadi saya masuk neraka. Akhirnya sombong semua tuh udah masuk neraka semua. Di booking semua sama. Lalu jawabannya apa? Lalu apa dong? Lalu apa yang menyebabkan iblis itu masuk neraka? Kenapa? Dan berakibat semua orang yang melakukan hal keiblisan ini itu akhirnya masuk neraka juga. Yang umum kita tangkap itu kan begitu ya kan sini ya? Jawabannya menurut musannifnya adalah karena iblis menganggap keputusan Allah itu tidak adil dan Allah tidak benar dalam keputusannya.
Karena khalaqtani min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Ya benar, ya salah dong kalau saya suruh sujud ke Adam. Jadi menyalahkan keputusan Allah itulah yang menyebabkan iblis masuk neraka. Sehingga di dunia ini kalau ada orang yang menyalahkan keputusan Allah, otomatis masuk neraka. Kan gitu. Jadi bukan karena kesombongan, bukan juga karena tidak taat sama perintah Allah, bukan juga karena gengsi, tapi semata-mata iblis itu masuk dilaknat oleh Allah, masuk neraka juga itu karena menganggap keputusan Allah itu tidak tepat atau salah. Mempertanyakan keputusan Allah juga. Kalau mempertanyakan sih boleh-boleh aja. Kenapa itu masih boleh-boleh aja, asal disampaikan dengan baik dan diakhiri dengan tobat dan mengakui bahwa kita itu lemah. Yang mempertanyakan keputusan Allah kan tidak hanya iblis, malaikat juga kan tanya. Tetapi di ujungnya iblis itu tidak mengakui bahwa dia itu salah. Kalau malaikat mengakui, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ampuni saya lah gitu, sorry deh ya Allah gitu, maaf karena engkau adalah innaka antal alimul hakim. Engkau adalah maha mengetahui dan engkau maha bijaksana. Artinya hakim di situ bijaksana, tepat keputusannya, maksudnya gitu. Ketika malaikat mengatakan keputusan Allah itu tepat, innaka antal alimul hakim, tepat keputusannya. Iblis tidak. Iblis mengatakan aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah, makanya kebalik nih Allah kalau saya suruh sujud kepada Adam. Pernyataannya jadinya ya. Iblis gak pernah mengakui kesalahannya, bahkan tetap menyalahkan Allah dalam keputusannya itu. Seharusnya Adam dong yang dari tanah itu, apalagi Adam masih junior, anak baru, ya. Maba lah ya. Di perusahaan ini Adam itu kan masih maba, mahasiswa baru dong. Sedangkan Iblis dulu nih, itu sudah senior. Iblis posisinya senior. Asistennya Allah dari sejak perusahaan itu berdiri kan. Tanggung jawab lah gitu. Iya, semua dikelola oleh iblis kan. Iya. Ada anak baru ternyata iblisnya yang suruh ngalah. Salah dong. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kisah akhir dari iblis dan malaikat berbeda. Karena malaikat mengakui kesalahannya dan menyatakan hakim, bahwa engkau itu tepat dalam memberi keputusan. Iya, pertanyakan, iya benar. Jadi ketika kita menghadapi sebuah musibah atau kita diberikan contohnya gimana, Kang? Takdir oleh Allah yang menurut kita tidak baik, maka itu sebetulnya harus disikapi dengan bahwa keputusan Allah itu pasti baik. Ini kita di level akidah yang lebih tinggi nih. Kita upgrade satu level nih. Dalam hadis malaikat Jibril tadi itu dikatakan khairihi wa syarrihi minallah, bahwa takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk itu semuanya dari Allah. Itu perspektifnya manusia. Yuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Yuk ya, satu tangga aja. Ayo. Dalam level yang lebih tinggi tidak ada takdir yang buruk, karena Allah maha baik dan Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin Allah melakukan tindakan yang buruk. Buruk itu adalah perspektif manusia. Makanya bagi orang yang sudah pada level yang sangat tinggi, ya bukan level kita lah gitu, itu akan mengatakan bahwa kita harus beriman kepada qada dan qadar Allah, di mana qada dan qadar Allah itu semuanya baik. Berat ya? Tidak ada bahwa takdir Allah itu khairihi baik, wa syarrihi dan buruk, itu nggak ada. Semua takdir Allah itu baik. Karena Allah maha baik. Kenapa di hadis itu ada khairihi wa syarrihi, ada baik dan buruk? Itu menggunakan perspektif manusia, di mana manusia selalu memandang yang merugikan dirinya adalah buruk. Padahal keburukan itu punya hikmah yang luar biasa. Seperti orang yang ketinggalan mengejar pesawat, dianggapnya ini gimana sih, macet. Kemudian ada sebab-sebab lain yang disalahkan lah gitu. Ternyata setelah tahu bahwa Sriwijaya Air itu jatuh ke laut, baru dia tahu bahwa ternyata macet itu menjadi takdir yang baik buat dia. Jadi kita nggak ada yang tahu. Ternyata macet itu baik. Tadi dikatakan buruk itu ya perspektif kita. Gitu. Maka sebetulnya apapun takdir yang diberikan oleh Allah untuk manusia itu baik.
Itu kenapa ada kalimat, ada hikmah ada hikmah ya gitu balik semua itu, karena kita nggak tahu ke depan. Taunya pas sudah terjadi barulah tahu. Ini manusiawi, tapi harus juga dihindari kalimat sampai menyalahkan Tuhan itu ya. Dan takdir Allah itu pasti berkaitan dengan keadilannya. Pasti berkaitan dengan keadilan Allah. Saya ceritakan kisah Nabi Musa pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu. Saya pengen tahu, engkau kan adil. Keadilanmu kayak apa sih? Nah, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke sebuah tempat. Dan di sana Nabi Musa diperintahkan untuk duduk tanpa berkomentar. Duduk dan saksikan apa yang terjadi. Oke, Nabi Musa berangkat. Dan sampai ke tempat itu, kemudian duduk. Dilihat, tidak ada yang terjadi beberapa saat gitu kan. Tiba-tiba ada seorang pengendara kuda. Dengan gagahnya datang, kemudian minum air di oase yang ada di situ. Itu kan padang pasir, ada semacam oase, ya, kubangan air gitu ya, atau kolam air. Minum di situ dengan apa? Dengan ya apa ya? Menghilangkan rasa haus luar biasa. Kalau makan kan lahap gitu ya. Lahap. Pokoknya dengan semangat ya minum. Koin uangnya itu jatuh, apa? Emasnya. Ini apa? Kantong koinnya. Kantong koinnya jatuh. Kemudian si pengendara ini pergi tanpa mengetahui bahwa kantong emasnya jatuh, kantong uangnya. Nah, Nabi Musa ngeliat, itu kasihan banget, jatuh gitu ya. Pengen ngasih tahu tapi nggak boleh. Karena suruh diem aja gitu. Suruh diem aja sama Allah. Mungkin punya pengalaman waktu sama Nabi Khidir sih. Oh iya. Kebanyakan protes jadi. Nah, nggak berapa lama kemudian ada anak kecil ke situ, ke oase tersebut. Dari si anak kecil itu menemukan kantong uang. Diambil kantong uangnya, dibawa pulang. Nah, Nabi Musa juga kan jiwa syariatnya meronta-ronta ini sebetulnya. Ini ada anak kecil mengambil uang yang bukan haknya dia. Iya. Membiarkan kebatilan gitu ya. Membiarkan kebatilan. Dan pulang. Ini kalau Nabi Musa bereaksi sih, anak kecil kamu pencuri gitu ya. Itu bukan uang kamu. Tapi nggak boleh bereaksi. Lagi-lagi suruh diam. Ya udah diam aja. Selang berapa lama kemudian ada seorang buta, ada kakek-kakek buta datang ke kolam itu, kemudian minum air di situ. Di saat kakek-kakek itu masih ada di oase, pengendara kudanya balik lagi. Wahai kakek, kamu tahu nggak ada kantong uang di sini? Wah, saya nggak tahu, saya buta. Tapi nggak ada orang lain lagi di sini selain kamu. Pasti kamu menyembunyikan uang itu. Di mana? Karena memang nggak tahu. Akhirnya si kakek itu ya bilang nggak tahu dong. Saya nggak tahu benar, nggak mungkin. Masa nggak ada orang selain kamu terus uangnya hilang? Pasti kamu pelakunya. Dibunuhlah si kakek itu. Das. Wow. Dibunuh kemudian pergi si pengendara kuda itu. Nabi Musa semakin meronta-ronta di jiwa syariatnya. Membunuh tanpa hak gitu kan. Ini ada salah paham ini. Ini salah paham. Nabi Musa itu udah pengen orang berkuda itu uang kamu di anak kecil gitu. Dan kakek itu nggak salah, pengennya gitu ngasih tahu. Dari sini Nabi Musa belum tahu peristiwa ini apa sih maksudnya. Ternyata dalam pandangan Nabi Musa, ternyata apa yang terjadi ini adalah ketidakadilan dan ketidakadilan. Katanya suruh melihat keadilan gitu kan. Kok yang ada adalah ketidakadilan. Anak kecil yang mengambil uang orang lain dan si pengendara kuda yang membunuh kakek-kakek tanpa salah, buta lagi. Dia nggak tahu uang ada di mana. Kemudian setelah itu bertanya-tanya dan akhirnya Allah menjelaskan. Apa maksudnya ini ya? Saya nggak tahu ini Allah langsung atau lewat malaikat menjelaskan. Wahai Musa, kamu telah melihat kejadian itu dan apa komentar kamu? Ya, menjelaskan kan ini nggak adil. Mana keadilan engkau ya Allah? Jadi netizen lah waktu itu Musa. Iya. Dijelaskanlah seperti ini, bahwa orang pengendara kuda itu, orang buta itu, dia mendapatkan hasilnya. Karena apa? Karena bapaknya si pengendara kuda itu dibunuh oleh si kakek itu. Dulu bapaknya pengendara kuda itu dibunuh oleh si kakek itu. Si kakek yang masih muda berarti membunuh ayah dari penunggang kuda. Dan masih bisa melihat mungkin gitu ya. Dulu dibunuh tuh bapaknya. Sehingga dia menerima akibatnya sekarang dibunuh oleh anaknya. Adapun anak kecil yang membawa kantung uang itu adalah karena si pengendara itu punya hutang kepada bapaknya dan nggak pernah bayar. Dan
uang yang ada di kantong uang itu jumlahnya sama dengan hutang dia kepada bapak si anak kecil itu. Sehingga sekarang keadilan Allah sudah ditegakkan di muka bumi ini. Wow. Si pembunuh sudah terbunuh oleh anaknya, dan si penghutang ini uangnya sudah diambil lagi oleh anaknya. Ending ya? Terus ending ya? Iya, terus ending ini. Akhir yang mengejutkan kan? Ini bikin film bagus ini kayaknya ya? Artinya bahwa takdir Allah, pengetahuan Allah itu semua juga berkaitan dengan keadilannya. Bahkan di bumi ya? Ya seolah-olah bahwa keadilan itu kan Allah akan mengadili itu di akhirat nanti. Padahal Allah sudah menunjukkan di bumi juga ya? Iya, Allah tetap maha adil. Jadi tidak mungkin, apapun keputusannya tidak mungkin lepas dari keadilannya, kemahaadilan Allah. Menarik sekali. Jadi menarik kan bahwa cerita ini sebenarnya ending berkelindan, berjalin gitu kan, luar biasa. Iya. Jangan-jangan nih ada kaitan dengan special guest ini ya. Jadi invisible guest. Nah itu kita nggak bisa memahami. Nabi Musa bisa paham karena apa? Dijelaskan sama Allah. Sebelum dijelaskan, bahkan seorang Nabi Musa pun nggak bakal tahu maksudnya apa. Nah nanti di akhirat itu, atau gini, Allah itu tidak dipertanyakan perbuatannya, tetapi kitalah yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Kalaupun kita mempertanyakan Allah, tetap kita nggak bisa mengadili Allah. Tapi pikirkan, kamu yang bakal diadili sama Allah. Nanti, iya gitu ya, kan gitu. Tanpa sadar begitu. Nanti di akhirat akan jelas semuanya. Di akhirat akan jelas semuanya. Ya semoga kita itulah ya bisa berbuat baik sebanyak mungkin ya. Dan makanya jangan terlalu mudah untuk menjudge sebuah peristiwa. Siapa tahu peristiwa itu ada hikmah besar, baik peristiwa itu berlaku pada orang lain maupun terhadap diri sendiri. Apa yang kita anggap buruk itu pasti ada kebaikan yang besar yang ada di balik itu semua. Ya, makanya kita tetap husnuzan kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Gitu. Ya. Kata orang filsafat itu ujungnya adalah kebijaksanaan. Nah kita lagi ngobrol sama orang filsafat jadi kerasa lebih bijak aja sekarang ya. Lihat lagi nih, ini Tik AML juga nanya lagi nih. Ini ada Mahmud _oke. Assalamualaikum Kiaiku, nyimak aja gitu. Ada Tik _AML. Kang Bade Tangled, bagaimana dengan misal anak iblis yang baru 1 detik lahir kemudian kiamat? Artinya belum berbuat dosa sedikit pun kemudian dia masuk neraka. Apakah itu adil? Anak iblis. Jadi kan katanya iblis juga selalu berkembang biak katanya gitu. Dan iblis pun nggak tahu kiamat kapan katanya. Yang jelas saya nggak tahu iblis kayak apa bentuknya. Ada yang bilang itu adalah makhluk nyata, ada yang bilang itu makhluk fiktif. Ya, yang saya tahu setan ya makhluk. Kalau setan itu juga makhluk fiktif. Iya, saya tahunya memang setan makhluk fiktif misalnya di antara pendapatnya. Kalau iblis makhluk fiktif ya ini kita harus tanya lagi apa. Itu salah satu penafsiran. Ya, pengen tahu penafsirannya bagaimana? Bahwa kisah penciptaan Nabi Adam, kemudian iblis menolak, itu sebetulnya hanya cerita teatrikal saja, tidak nyata. Sama seperti cerita si kancil gitu kan. Kancilnya nggak nyata, nyolong timun itu. Tapi kita memberi materi pelajarannya dengan dialog. Di buku-buku pelajaran gitu ya. Ahmad berdialog dengan Fatimah. Nggak ada. Sama Fatimahnya mah? Nggak ada. Itu hanya cerita yang dibuat untuk memberikan materi, gitu kan. Ada inti cerita, inti akhlaknya di situ apa? Jadi atau misalnya menggunakan metode tanya jawab. Apa itu Islam? Islam adalah gitu kan. Metode tanya jawab itu menjadi salah satu metode pengajaran dan salah satu penafsiran ya saya bilang, dan ini bukan penafsiran yang umum. Salah satu penafsirannya adalah bahwa Allah membuat cerita itu untuk naskah dialogis saja, untuk memberi pengajaran bagi manusia. Ternyata cakrawala keilmuan itu luar biasa ya. Ya, bahwa pendapat manusia itu banyak sekali. Tapi memang jumhur mengatakan iblis itu makhluk yang nyata. Itu aja. Nah, dari basic itulah kemudian ada pertanyaan ini kan. Makhluk nyata kemudian berkembang biak. Yang dalam kitab-kitab kuning dijelaskan bahwa kelamin iblis itu ada di paha. Ya. Kelamin sebelah kanan dan sebelah kirinya itu adalah kelamin laki-laki dan perempuan. Kan iblis berarti nggak berpasangan, masa iblis nikah? Mertuanya siapa? Iya. Yang masa iblis kalah sama mertuanya? Kalau iblis nikah, pasti kalah sama mertuanya.
Nah, mertuanya lebih iblis lagi ya. Lebih iblis lagi dong. Nah, kelamin laki-laki dan perempuan itu ada di paha kanan dan kirinya iblis, kemudian hubungan intimnya begitulah. Jadi rapatkan pahanya, kemudian dalam sebuah kisah begitu ya ceritanya. Salah satu penafsir ulama ya. Kemudian dan ini umum penafsirannya. Kemudian dari situlah lahir telur-telur iblis. Ya, yang banyak dan sekali melahirkan itu atau sekali bertelur katakanlah, saya nggak tahu telur apa enggak. Sekali bertelur atau melahirkan anak itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan gitu. 70 ribuan katanya gitu ya. Banyak lah ya. Banyak lah. Tapi 70 ribu itu jangan diartikan 70 ribu itu di atas 69 ribu. Iya. Yang penting banyak lah gitu ya. Banyak. Gitu. Pokoknya saya pusing 7 keliling itu bukan berarti kelilingnya 7 kali beneran. Ya, bukan berarti gitu. Pokoknya banyak lah. Kalau makhluk fiktif kan ada di Al-Qur'an, Kang. Gitu. Iya, maksudnya itu salah satu penafsiran, bukan pendapat saya. Iya. Jadi ini menjelaskan ada penafsiran yang lain bahwa cerita dalam Al-Qur'an soal iblis, dialog dan lain-lainnya itu adalah kisah untuk memotivasi, memberikan inspirasi, memberikan nilai-nilai yang baik terkandung dalamnya. Ini salah satu penafsiran ya. Sebetulnya iblis itu ada pada diri kita gitu maksudnya. Iya, sifat lah. Sifat keiblisan itu ada pada diri kita. Jadi jangan seolah-olah ini adalah pendapat ini menyampaikan ada persepsi yang lain. Dan ini tidak sedang menjawab, tidak. Saya sedang cerita berkaitan dengan itu gitu. Nah, soal jawabannya bagaimana kalau iblis itu lahir 1 detik kemudian tidak tidak menggoda, tidak berbuat jahat, dan tetap masuk neraka, kemudian tiba-tiba kiamat, apakah masuk neraka apa enggak? Jawabannya adalah saya nggak tahu. Ya terserah Allah dong gitu ya, mau masuk neraka apa enggak. Ya iyalah, saya bukan memberi keputusan itu masuk neraka apa enggak, ya terserah Allah gitu. Nggak tahu kalau ya itu, beneran, nggak tahu. Itu hak prerogatif dari Allah. Yang jelas begini, ada keturunan iblis yang masuk Islam. Namanya Hamah bin Haim bin Lakis bin Iblis. Itu ceritanya banyak di beberapa kitab dan saya baca langsung ya, saya bukan katanya nih. Saya baca langsung, memang ada keturunan iblis buyut berarti ya, buyutnya iblis yang masuk Islam. Artinya iblis tuh cicitnya mungkin. Hamah bin Haim bin Lakis bin Iblis. Buyut dong. Buyutnya iblis. Dan siapa tahu nanti di surga ketemu sama Hamah itu ya. Ceritanya panjang lah, saya nggak mau cerita di sini, nanti kepanjangan. Nanti cerita tempat lain. Ada kisah keturunan iblis yang masuk surga. Menarik tuh. Nah, ini ada Kutagara _store. Assalamualaikum, ngapunten Kiai, saya punya teman yang rajin ibadah dan pengetahuan agamanya luas, tapi ternyata butejo, suka ghibah. Kirain aku temannya laki-laki perempuan, butejo, suka ghibah, nyinyir dan provokator. Apakah saya berkewajiban mengingatkan atau apatis? Kalau mengingatkan sih boleh-boleh saja. Ya harus. Tapi mengingatkan itu nggak mesti kita. Tidak mesti kita yang mengingatkan, karena siapa tahu butejo itu tidak mau diperingati oleh kita. Dan itu akan jadi sia-sia. Ya. Kita bisa meminta bantuan kepada orang yang dihormati oleh si butejo itu. Jadi ada strategi gitu ya? Pakai strategi dong, nggak harus kita semua. Ya. Jadi kalau misalnya dia menghormati Mas Fabi, ya udah minta bantuan Mas Fabi. Mas Fabi tolong dong diingatkan. Gitu. Mengingatkan pun harus melihat kondisinya. Kalau dia lagi marah ya jangan diingatkan. Ntar aja. Pas lagi reda, otaknya lagi adem, gitu ya, pikirannya, hatinya lagi tenang, baru. Caranya dengan curhat lah gitu. Ya kasih kopi dulu lah biar sambil ngopi itu udah pasti. Saya sarannya kasih kopi. Gitu. Nah, dengan kata-kata yang baik, dengan waktu yang tepat, sikap yang baik juga. Jangan di hadapan orang banyak misalnya. Jangan juga seperti mengadili atau menggurui juga jangan. Harus diberi peringatan, tapi nggak mesti kita. Ya. Kalau misalnya memang kita punya power, di mana kita dihormati oleh butejo tersebut, ya lakukan saja. Ya. Tapi kalau salah strategi, malah bisa jadi butejo itu semakin menjadi-jadi. Itu juga nanti salah kita. Iya. Kita ini jadi salah juga ya. Iyalah. Jangan kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu kemudian misalnya gini, kita memberi nasihat dengan cara yang salah, waktu yang salah, sikap yang salah. Akhirnya si butejo itu menjadi orang yang semakin julid. Ya. Kemudian, orang itu mah susah dibilanginnya. Jangan-jangan itu karena kita. Susah dibilang itu karena kita ya? Karena kita. Karena kitanya menyampaikannya dengan tidak tepat. Gitu. Jadi
kita pun bisa disalahkan. Karena cara juga bagian terpenting dari penyampaian informasi ya, Kang Zidni. Kang Zidni, sepertinya teman-teman mohon maaf ini karena sudah jam 11 malam. Kang Zidni saya juga terlalu ini. Nanti gini. Jadi saya yakin masih ada teman-teman masih ganjel, banyak sekali ganjel. Pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai. Dan masih juga banyak pertanyaan saya juga yang belum terjawab. Tapi memang kita harus akhiri ini. Nah jangan lupa teman-teman. Informasi video ini, live kita kali ini itu ditayangkan juga di YouTube. Jadi kalau teman-teman masih nanti mohon maaf saya batasi pertanyaannya, batasi pertanyaan kan sini karena memang ini juga terbatas. Nah, nanti bisa kita larikan ke YouTube. Jadi teman-teman yang masih tertinggal dan masih belum kasih pertanyaan banyak atau masih belum sempat kasih pertanyaan, nanti kita tayang di YouTube dan komen-komen di sana Kang Zidni. Ya. Kita selesai jam segini itu malam ini aja ya. Malam ini aja. Karena malam biasanya sih jam 8 mulainya. Karena tadi ada kegiatan. Ada kegiatan. Jadi jam 9 mulainya. Untuk minggu depan jam 8 lagi mungkin ya? Nanti kita minggu depan akan mulai tetap di jam yang sama, jam 8. Kecuali ada kasus tertentu ya? Nanti kita kan pasti ada informasi itu sebelumnya. Jadi karena ada informasi sebelumnya, kita akan sementara jadwalnya akan kembali di jam 8 lagi. Ini karena ada kegiatan aja. Nah mohon maaf teman-teman yang belum bisa dibacakan pertanyaannya atau belum bisa kita lanjutkan pertanyaannya, nanti kita bisa lanjutkan di YouTube. Oke, berarti closing statement ya? Closing statement Kang Zidni. Pesan-pesan dan lain-lain. Closing statement saya yang pertama adalah membicarakan masalah takdir tidak akan pernah bisa diungkap oleh manusia, karena itu adalah bagian dari rahasia Allah. Apapun pembahasan dan siapapun yang membahasnya itu tidak akan pernah mengetahui hakikat takdir itu sendiri. Sehingga jangan sia-siakan waktu kita untuk membicarakan takdir ini. Ya. Jalani kehidupan ini dengan baik. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau memang kita tidak bisa mengetahui hakikat takdir yang sebenarnya? Maka gunakanlah perspektif-perspektif di mana kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita itu. Memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Seperti mental qadariyah, mental jabariyah, itu kita harus letakkan sesuai dengan tujuan-tujuan kita yang sebenarnya atau tujuan kita yang baik. Saya menegaskan kembali bahwa mental jabariyah itu harus kita gunakan dalam rangka menekan kesombongan kita. Mental qadariyah kita gunakan dalam rangka memberikan optimisme pada diri kita dan rasa tanggung jawab kita. Dan terakhir sekali, ini satu materi yang sengaja akan saya sampaikan di closing statement. Ya. Oh gitu. Oke, siap. Jadi closingnya agak panjang dikit lah. Siap. Dalam rukun iman itu alurnya adalah alur maju. Ini sekali lagi tidak, saya katakan ini tidak ada. Ini pandangan baru, betul-betul baru. Ini hanya wacana saja, ya. Jadi bukan pendapat, tapi wacana saja. Tapi wacana ini memang tidak pernah ditelurkan oleh siapapun. Dalam rukun iman kita lihat ada alur maju di situ. Pertama kita iman kepada Allah. Lalu maju beriman kepada malaikat, di mana malaikat akan membawa kitab Allah kepada para rasulnya. Alurnya kan maju. Ya. Allah kemudian memerintahkan malaikat memberikan kitab kepada para rasulnya. Ya. Ini sudah masuk ke dunia kan berarti. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan iman kepada hari akhir, bahwa kehidupan itu akan berakhir. Jadi alurnya maju semua nih. Pertanyaan saya, kenapa iman kepada takdir alurnya mundur lagi ke belakang? Kenapa mundur ke belakang di mana ada penentuan di alam azali dan lain sebagainya? Padahal alurnya sedang alur maju nih rukun iman nih. Setelah hari akhir ngapain? Itu belum selesai kan? Bahwa dunia akan berakhir. Sampai di situ kita harus percaya bahwa dunia akan berakhir. Kalau alurnya mundur, bahwa takdir itu adalah penentuan Allah di alam azali, maka saya kira tidak tepat untuk diimani, tapi tepatnya adalah diterima. Ya. Kita perintahnya untuk mengimani, mempercayai. Tetapi dalam persoalan qada dan qadar yang ada di alur mundur tadi, itu justru tidak menggunakan kepercayaan. Sebetulnya yang lebih tepat adalah penerimaan terhadap qada dan qadar.
Kalau penerimaan berarti nggak ada kaitannya dengan iman. Oke gitu ya. Itu wacana aja nih ya. Nah, di saat alur maju itu kita berhenti pada hari akhir, pada peristiwa kiamat di mana bumi bergoncang dan hancur. Dan tidak ada lanjutannya, bahwa hidup ini akan berlanjut di hari akhirat tuh nggak ada. Atau ada iman berikutnya tuh nggak ada ya? Hanya berhenti sampai bumi hancur. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita hanya percaya pada bumi hancur. Sedangkan yang intinya adalah bahwa kita akan hidup lagi di alam akhirat untuk dipertanggungjawabkan. Nah, kalau demikian, apakah mungkin mempercayai qada dan qadar itu dengan alur maju, jangan pakai alur mundur? Qada dan qadar itu adalah setelah yaumil qiyamah itu. Oke. Jadi Allah azali kan. Kemudian perintahkan malaikat membawa kitab suci kepada para rasulnya, dan kehidupan ini akan berakhir. Selesai sampai sini. Lanjut lagi dengan qada dan qadar. Adanya itu di hari kemudiannya adalah qada dan qadar, di mana di situ Allah akan memutuskan mana yang akan masuk surga dan neraka. Dan kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan keputusan kepada kita. Bahwa Allah akan mengadili kita, harus percaya. Paham nggak? Ya, Mas Fabi. Jadi alurnya alur maju, bukan pas udah sampai kiamat mundur lagi ke alam azali gitu. Ngerti nggak? Ya. Udah sampai kiamat kok mundur lagi ke alam azali? Paham nggak? Paham. Pertanyaan kalau sampai di kiamat doang, setelah kiamat apa yang harus kita percayai? Nggak ada dong. Berarti nggak ada rukun iman tentang peristiwa kiamat. Peristiwa kiamat. Setelah itu nggak ada yang harus diimani, kan nggak mungkin. Jika harus kembali lagi ke belakang. Iya. Gitu ya? Maka wacana yang memungkinkan adalah bahwa qada dan qadar itu adalah keimanan kita terhadap kehidupan kita yang kedua itu. Ini peristiwa ke depan, bukan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kiamat masih di dunia dong. Kalau kiamat itu masih di dunia. Kehancuran alam semesta ini masih di dunia. Lalu keimanan yang berkaitan dengan kehidupan berikutnya kok nggak ada. Di mana di situ ada Siratal Mustaqim, ada mizan, ada kautsar, ada surga, ada neraka. Kita mengimaninya dengan apa? Nah, ada satu hal lagi yaitu qada dan qadar. Disitulah kemudian qada dan qadar ini adalah keimanan kita yang berkaitan dengan hari kemudian, kehidupan kedua, the next life adalah qada dan qadar. Bagaimana mengimaninya? Bagaimana mempercayainya? Mempercayainya adalah dengan kita harus yakin dan percaya 100% bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan disidangkan oleh Allah di akhirat, dan kita akan divonis masuk penjara, neraka, atau masuk surga. Oke. Dalam kata yang sama, qada dan qadar itu. Qada itu artinya keputusannya. Bahwa Allah qada itu keputusan, dan nanti sifatnya qadhi, Allah itu jadi hakim di situ kan. Artinya bukan keputusan yang sedang terjadi saat ini. Iya, maksudnya keputusan hasil sidangnya gitu. Allah menyidang, kemudian memberi qada, ya, memberi keputusan, dan ketika sudah diputuskan masuk neraka nggak bakal diganggu gugat, sudah qadar, sudah harus dilaksanakan dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah bilang neraka nggak bisa berubah, neraka sudah, kecuali nanti keputusannya dirubah lagi. Kemudian kalau sudah diputuskan surga tidak bisa dirubah kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Kita nggak bisa merubah. Jadi jangan-jangan qada dan qadar itu adalah keimanan kita di hari kemudian, bukan tentang nasib kita yang sudah ditentukan di zaman azali. Itu hanya wacana. Dan ini jujur Mas Fabi, belum ada yang bilang seperti ini. Cek dimanapun. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan urutan keimanan nggak? Iya kan, maksudnya lagi alur maju. Artinya kalau tiba-tiba qada dan qadar itu diletakkan sebelum hari kiamat masih mungkin ditafsirkan begini gitu ya. Ternyata kan qada dan qadar yang kita bicarakan dari awal sampai akhir adalah qada dan qadar yang alur mundur. Dan kita berhenti di hari kiamat. Bahwa bumi akan hancur, selesai. Udah. Kita percaya bumi selesai. Tiba-tiba ada bicara soal tiba-tiba ada bukan tiba-tiba ya. Ternyata masih ada lanjutannya. Yaitu qada dan qadar. Berarti ini adalah di kehidupan kedua. Bahwa Allah akan memutuskan, Allah akan menyidangkan semua amal perbuatan kita dan akan memutuskan kita di surga atau neraka. Kira-kira lebih masuk mana nih? Menarik. Jadi soal kalau pakai alur maju itu, maka soal penentuan Allah di alam azal itu bukan urusan kita. Kita berurusan dengan apa yang akan di depan kita.
Yang di belakang kita nggak usah mikirin. Maksudnya yang di belakang tuh yang zaman azali ya. Kita nggak usah mikirin, tapi yang kita pikirkan adalah nanti di akhirat kita diputuskan seperti apa. Itu akan tergantung dari amal kita di dunia. Maka rasa tanggung jawabnya akan lebih besar. Oke? Ya, maaf. Nanti ini kita diskusi setelah ini. Jadi gantung ya, di sini gantung. Gantung. Ternyata ada kemungkinan yang lain yang ya logis juga. Ntar teman-teman, setelah ini saya pengen ngobrol lagi. Tapi sayang banget nih sini. Ini penjelasan panjang banget. Ini kalau disusun bisa di part 2 nih sebenarnya. Tapi mohon maaf teman-teman, ini kita harus gantung dulu nih sebenarnya sini. Ini menarik kalau harus dibahas di di waktu yang lain. Ini menarik banget. Tapi sebelumnya saya habis ini pengen ngobrol panjang nih kayaknya. Yang jelas semua kitab kuning bicaranya qada dan qadar itu di alam azali. Ya. Ini kan sesuatu yang orisinil dan ya. Yang membuat perpecahan itu ya gara-gara itu, gara-gara qada dan qadarnya dikembalikan ke alam azali. Iya. Tapi kalau qada dan qadarnya itu dialurkan ke kehidupan akhirat, insya Allah nggak ada perpecahan, nggak ada perselisihan pendapat bahwa memang Allah akan mengadili kita semua dan memberi keputusannya, memberi kodoknya. Nice. Ini setelah ini kita akan bahas lagi. Tenang aja. Mohon maaf teman, benar mohon maaf sekali. Ini sudah jam hampir setengah 12, tidak terasa kita udah hampir 2 jam setengah. Jangan khawatir teman-teman, video ini akan diupload di YouTube. Nanti cek YouTube kita. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dukung channel kita supaya kita bisa lebih semangat untuk bikin konten-konten yang insya Allah bermanfaat, inspiratif, dan ini juga salah satu metode dakwah Kang Zidni. Ya. Digitalisasi dan metode berpikir juga. Metode berpikir juga. Jadi memberikan rangsangan gitu ya untuk teman-teman selalu berpikir kritis dan lain-lain. Lanjut Zoom. Lama-lama ntar kita bikin kelas aja ya gitu ya kalau bikin Zoom ya. Ada yang bilang itu bilang kurang panjang. Jangan dong. Makanya wonten. Di samping saya juga menjaga kondisi Kang Zidni supaya tersehat. Kalau lama-lama nanti kan ini. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe YouTube kita. Cek channel kita namanya, kalau di YouTube taruh namanya Al Khiyaroh TV, spasi TV. Jangan lupa di subscribe, bisa juga video, di like, ditontonin. Kalau kira-kira teman-teman anggap itu bermanfaat, share ke teman-teman yang belum tahu. Nanti di live berikutnya kita akan lebih interaktif dan lebih menarik. Teman-teman, thank you sudah bergabung dan terima kasih. Semoga diskusi kita yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.